Stephen Hawking tidak hanya menjadi sosok yang berpengaruh, namun juga menjadi role model, tidak hanya bagi dunia, tapi juga banyak sekali fisikawan di dunia, khususnya di Indonesia. Lalu bagaimana fisikawan berikut ini mengenang sosok Stephen Hawking, yaitu ada Reynard Primulando, yaitu akademisi fisika Universitas Parayangan. Mas Reynard, selamat malam. Selamat malam. Oke, bagaimana Anda mengenang atau Anda menempatkan melihat sosok sebesar Stephen Hawking? Stephen Hawking itu sebetulnya cukup terkenal, sangat terkenal di kalangan fisikawan. Tapi yang paling menarik adalah karena ia menulis buku populer, hampir semua fisikawan yang saya kenal ketika masa SMA mereka, atau malah lebih kecil dari masa SMA, mereka membaca tentang buku itu. Buku itu terkenal, diberi nama A Brief History of Time. Oke. Ya. Mas Reynard, banyak juga pro kontra yang mewarnai pandangan atau pengamatan banyak orang, tidak hanya fisikawan tapi juga banyak orang di dunia terhadap Stephen Hawking. Selain dikenal pintar, Stephen Hawking juga dikenal dengan teori prediksinya yang gila dalam tanda kutip. Anda melihat apakah kegilaan itu benar-benar ada atau seperti apa dipertanggungjawabkan ya? Misalnya kalau ada juga salah satu prediksi bahwa bumi akan seperti Venus gitu, akan berwarna kemerahan seperti Venus atau bertahan 100 tahun lagi. Anda melihat kegilaan itu benar-benar ada, nyata atau seperti apa? Stephen Hawking sendiri saya bisa bilang gila dalam artian dia sangat pintar gitu. Prediksi-prediksi yang disebutkan tadi sebetulnya lebih tepatnya ke prediksi populer dari Stephen Hawking. Tapi kalau untuk perhitungan yang keahlian dia, yaitu relativitas umum dan teori kuantum, itu saya dan para fisikawan yang bekerja di bidang ini sangat mengagumi tentang kemampuan beliau. Banyak penemuan-penemuan baru yang tidak terpikirkan oleh kita gitu. Saya tanda kutip saya sebagai manusia biasa atau fisikawan biasa, tapi Stephen Hawking bisa visioner sekali dalam prediksi hal-hal tersebut gitu. Salah satu prediksi yang terkenal adalah Hawking radiation. Oke. Jadi artinya apa? Kegilaan di balik kepintaran di balik kegilaan seorang Stephen Hawking itu dapat dipertanggungjawabkan ya? Tidak hanya bualan, tidak hanya teori gitu, Mas Reynard? Dalam fisika kita biasa kasih ramalan gitu. Tidak seluruh ramalan pada akhirnya akan benar gitu. Kenapa? Karena banyak ramalan, bahkan Einstein pun ada beberapa teorinya yang sampai sekarang masih belum tepat gitu, atau mungkin tidak sesuai dengan pengamatan seperti gitu. Jadi sekarang Stephen Hawking beberapa hal itu dia ada ramalan dan nanti kita akan buktikan dengan eksperimen. Oke. Dari sekian banyak kegilaan, kepintaran Stephen Hawking, prediksi, teori, penemuan yang sudah ia dapat selama ini, kalau menurut Mas Reynard sendiri yang mana yang paling yang membuat Anda tercengang, terkagum gitu sehingga Anda betul-betul mengaguminya? Sebetulnya ada dua hal, dua sesi yang berbeda. Yang pertama adalah teori prediksinya mengenai Hawking radiation atau radiasi Hawking itu sudah mengubah dunia fisika. Tetapi ada satu lagi yang saya sangat senang yang saya sebutkan tadi adalah buku A Brief History of Time. Itu adalah buku yang isinya fisika yang sudah sangat tinggi, levelnya sangat tinggi, namun Stephen Hawking menuliskannya dalam bahasa sangat sederhana. Bahkan cuma ada satu rumus di buku itu, E sama dengan MC kuadrat. Semua orang yang tertarik dengan fisika, bahkan siswa SMP atau SMA pun itu bisa membacanya dengan mudah gitu. Jadi dia orang yang sangat pintar, jago sekali, tapi dia bisa membumikan karyanya. Oke, kalau dari kacamata fisikawan dengan melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di bumi, di semesta ini, menurut Anda seberapa besar atau kenapa dunia ini butuh Stephen Hawking? Jadi Stephen Hawking dan menurut saya para ilmuwan lainnya itu mengembangkan teorinya. Mengembangkan teorinya biasanya fisikawan itu mengembangkan teorinya nggak memikirkan gunanya itu untuk apa gitu. Dia hanya memikirkan, oh ya saya ingin tahu tentang isi alam semesta, saya ingin tahu tentang apa yang bisa menjelaskan alam semesta. Namun pada akhirnya ternyata hal itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya
ketika Maxwell menemukan teori tentang gelombang elektromagnet, dia nggak mikir ini buat apa, saya nggak peduli ini buat apa. Ternyata sekarang kita bisa mendengarkan radio, kita bisa pakai telepon, pakai handphone, pakai wifi, itu semua karena penemuan teorinya James Clerk Maxwell gitu. Oke, artinya sosok Stephen Hawking ini punya pengaruh yang besar buat kehidupan, keberlangsungan yang ada di bumi, yang ada di dunia ini. Ada nggak? Mungkin untuk masa depan juga. Masa gitu. depan juga. Bukan juga. Prediksi ke masa depan juga ya. Oke, Mas Renat, terakhir singkat saja. Ada nggak kira-kira misalnya who's gonna be the next Stephen Hawking atau ya Stephen Hawking tentu tidak tergantikan gitu. Tapi kira-kira ada nggak sekarang tuh sosok yang menyerempet mendekati sosok Stephen Hawking ini? Atau masih tidak tergantikan? Sebetulnya ada banyak sekali fisikawan, mungkin tidak terkenal Stephen Hawking, yang tidak kalah pintar dengan Stephen Hawking. Salah satu beberapa sosok yang saya pernah temui, misalkan Nima Arkani Hamed, sekarang di IAS, Amerika, mungkin juga ada beberapa nobelis seperti Stephen Weinberg, Murray Gell-Mann. Saya yakin mereka tidak kalah pintar dengan Stephen Hawking, cuma mungkin kurang terkenal karena misalkan mereka belum pernah menulis buku populer gitu, jadi mungkin pers belum pernah melihat hasil karya mereka, tapi mereka banyak sekali yang tidak kalah pintar dari Stephen Hawking. Intinya ada regenerasi Stephen Hawking, the next Stephen Hawking ya. Terima kasih Mas Renat Primulando, akademisi fisika dari Universitas Parahyangan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Baik, kita masih akan berbicara mengenai Stephen Hawking, mengenang kepergian Stephen Hawking. Kata apa saja yang muncul dari cuitan netizen, kita lihat seperti biasa dari data ontologi berikut yang berhasil dikurasi oleh tim dari Transmedia Sosial. Saya buka seperti biasa, kita akan melihat beberapa kata yang related dengan tagar Stephen Hawking yang menjadi kata kunci atau trending topik tidak hanya di Indonesia hari ini, tapi juga di worldwide ya. Oke, kita buka, ini dia tagar Stephen Hawking. Kata yang paling banyak atau top 3 yang paling besar, 3 terbesar adalah meninggal, kemudian berikutnya ada duka juga, dan juga kata ketiga yang paling banyak dicuit related dengan tagar Stephen Hawking adalah everything. Ini menarik kalau misalnya ngomong-ngomong soal everything, ini adalah berkaitan atau terkait dengan salah satu ada film biopik, kalau mungkin Anda juga pernah menyaksikan, ini dibintangi oleh Eddie Redmayne yang membintangi sosok Stephen Hawking dengan sangat apik, sangat cerdas. Banyak yang memuji juga, berjudul Theory of Everything. Kemudian selain itu juga ada kata-kata lain, selain 3 terbesar atau top 3 tadi, ada ilmuwan, jasanya hebat, serta mengenang. Mungkin buat sebagian orang atau banyak orang di dunia, Stephen Hawking dipandang sebagai ilmuwan, fisikawan yang gila dalam tanda kutip. Tapi kalau kita lihat apa yang dicuitkan oleh netizen sepanjang hari ini untuk mengenang kepergian Stephen Hawking, Hawking ternyata memang dikenal sebagai ilmuwan yang sangat cerdas, sangat pintar. Berikutnya kita lihat lini masa media sosial juga berduka atas kepergian ilmuwan terbaik sepanjang masa, yaitu Stephen Hawking. Kita lihat cuitan dari netizen seperti biasa. Tim saya sudah mengurasi beberapa komentar cuitan. Yang pertama dari Twitter NASA, mengenai Stephen Hawking, seorang fisikawan ternama dan duta sains, teorinya berhasil membuka sekumpulan kemungkinan yang kita dan dunia jelajahi. Semoga Anda tetap terbang layaknya Superman dalam mikrogravitasi seperti yang Anda katakan pada astronot dalam Space Station di tahun 2014. Kemudian berikutnya dari ICO IPR menuliskan Stephen Hawking telah memberikan sumbangan sedemikian pada bidang sains sehingga di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun ke depan mendatang, generasi muda akan takjub saat mengetahui bahwa kita semua masih hidup pada masanya. Dia benar-benar berada di atas sana dengan pemikiran ilmiah yang terbesar dalam sejarah, kehilangan yang mendalam. Lalu berikutnya dari Sir Lar, mencuit sebagai seseorang yang sering sekali merasa terjebak dalam pemikirannya sendiri dan terputus dari pengalaman manusia, Stephen Hawking merupakan inspirasi untuk saya. Ia tidak hanya melakukan hal-hal luar biasa bagi kita memahami dunia, namun juga menyentuh hal yang indah dalam hidup. Kemudian berikutnya Daniel Goddard, mencuit pria yang sangat luar biasa, pemikirannya juga luar biasa, jiwa yang luar biasa. Nah, jiwa yang luar biasa melawan rintangan hidup yang luar biasa juga. Rest in peace Stephen Hawking.
serta cuitan yang terakhir, yaitu dari Shumail, menuliskan sekitar 50 tahun lalu Anda didiagnosa dengan ALS dan dokter memberitahukan bahwa Anda tidak memiliki waktu yang lama untuk hidup. Melawan semua rintangan, Anda bertahan hidup dan menjadi fisikawan terbaik pada abad ini. Beristirahatlah sebaik mungkin Stephen, tagar rest in peace Stephen Hawking. Kita akan kembali